Akbar. Allahu Akbar. Dan jarak tempuh sekitar 400 km. Ya. Oleh karena itu, alangkah baiknya sebelum lebih jauh lagi berjalan keluar bandara, kita baca doa sama-sama, ya. 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 Mari, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana hadza hada sakhkhara lana hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin wa inna wa inna ila rabbina ila rabbina lamunqalibun. Allahumma Allahumma inna nas'aluka inna as'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma Allahumma hawwin alaina Hawwin alaina safar hadha safarna hada watwi rabbi anna anna bu'dahu. Allahumma Allahumma anta sahibu anta sahibu fis safari bisafari wal khalifatu waktu fil ahli fil ahli birahmatika ya arhamar rahimin. birahma ya arhamar rahimin. Bapak Ibu, tamu Allah, Duyufur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Jeddah, ya, di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah terlalu sering mendengar kata-kata Jeddah, tapi mungkin sejarah kota Jeddah itu sedikit agak asing. Agak asing. Ya, jadi untuk mengingatkan kembali mungkin pernah dengar sebelumnya dari ustaz-ustaz yang lain atau mutawif-mutawif yang lain bagi yang sudah umrah, bahwa kota Jeddah itu diberi nama kota Jeddah. Kenapa? Karena tempat dimakamkannya ibu bapak kita, ibu kita. Siapa ibu kita? Nenek moyang kita, Siti Hawa. Jadi konon dalam sebuah riwayat bahwa Sayyidatuna Hawa, istrinya Nabi Adam, dimakbarahkan, dikuburkan di kota Jeddah. Jeddah itu sendiri artinya nenek, makanya dikatakan Jeddah, nenek, tempat dimakamkannya Siti Hawa. Namun dulu Jeddah ini tidak ramai seperti ini, tidak menjadi kota metropolitan seperti ini, sekedar menjadi pemukiman. Ya. Cerita awal kenapa bisa kota Jeddah ini menjadi kota yang sangat besar, metropolitan itu. Dulu orang-orang ketika pergi menangkap ikan, perginya ke Jeddah, ke Laut Merah. Jadi mereka banyak datang berbondong-bondong mencari ikan ke Jeddah. Kemudian karena kota Makkah atau asal mereka yang pada memancing semua itu jauh dari Makkah, ada yang dari Taif, ada yang bahkan dari tengah gurun pasir, karena terlalu jauh akhirnya buat pemukiman kayak tenda-tenda gitu, sehingga lama-lama mereka malas pulang, akhirnya terbentuklah pemukiman Jeddah yang hingga saat ini ramainya luar biasa, yang bahkan dulu kalau nggak salah Jeddah ini pernah menjadi ibu kota Arab Saudi. Itulah kisah Jeddah. Namun yang paling terkenal juga di Jeddah ini Bapak Ibu adalah pelabuhannya, minanya, yaitu yang dibangun ketika Khalifah Utsman bin Affan. Ya, jadi yang pelabuhan Jeddah ini bisa dikatakan salah satu pelabuhan tertua di dunia dan terbesar juga, karena dibangun
dari Khalifah Utsman bin Affan hingga saat ini otomatis memiliki atau banyak perkembangan-perkembangan, banyak pengembangan-pengembangan, peningkatan-peningkatan gitu, sehingga tertua dan terbesar di dunia. Salah satu, bukan yang nomor pertama, tapi menjadi salah satu. Itulah sedikit mengenai kita. Namun yang tak kalah penting Bapak Ibu, sekarang kita menuju ke Madinah Al-Munawwarah, yaitu kota kecintaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa katanya? Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Atau kama qala. Nabi Ibrahim alaihi salam itu mengharamkan, bukan apa maksud mengharamkan ini, apa maksudnya? Bukan dia menjadikan tanah itu haram, bukan, memuliakan artinya di sana. Nabi Ibrahim datang dengan utusannya memuliakan kota Makkah Al-Karamah. Wa ini haramtul Madinah, dan saya datang untuk memuliakan kota Madinah. Ya. Karena dua kota suci ini merupakan kota yang luar biasa Bapak Ibu, tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak heran banyak sekali ya dari kita, khususnya umat muslim, ingin sekali mengunjungi dua kota ini, baik yang untuk umrah, baik untuk yang sekadar ziarah dan lain sebagainya. Karena apa? Karena keutamaan yang ada pada dua kota tersebut Bapak Ibu. Bapak Ibu tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kedatangan Bapak Ibu ke sini untuk melaksanakan umrah sudah menjadi apa ya kita bilang, sudah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ibrahim. Jadi kisahnya dulu Bapak Ibu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, kemudian Nabi Ibrahim berdiri di atas jabal, atas bukit yang namanya Jabal Abi Qubais, yang terletak di, kalau nggak salah, di sebelah kanan atau sebelah utaranya, bukan, sebelah baratnya ya, sebelah baratnya Masjidil Haram itu ada namanya Jabal Abi Qubais. Disitulah Nabi Ibrahim berdiri. Kemudian diwahyukan, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzin bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amim. Dan serulah umat manusia untuk menunaikan haji, niscaya mereka akan berjalan kaki ya, menunggangi unta-unta yang kurus. Mereka datang dari segala penjuru yang jauh. Jadi setelah begitu wahyu itu turun, Nabi Ibrahim langsung memanggil nama semua umat manusia satu persatu. Nah, barang siapa yang namanya ada ketika panggilan Nabi Ibrahim tersebut, ada panggilannya disebut sama Nabi Ibrahim, misalnya namanya Muhammad bin Ahmad, kemudian kayak di absen gitu Bapak Ibu ya, di absen ya, tapi orangnya nggak ada, disebut satu persatu sama Nabi Ibrahim sampai yang terakhir. Siapa yang namanya tersebut ya, atau disebut, dipanggil oleh Nabi Ibrahim, maka pasti ia akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Baik haji maupun umrah. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang ada di sini, itulah pilihan ya, yang dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Bersyukur enggak Bapak Ibu? Hah? Bersyukur. Bahagia enggak pernah dipanggil Nabi Ibrahim dulu? Bahagia sekali. Alhamdulillah. Banyak loh orang yang hartanya sekian M, sekian T, sampai tanahnya ya, tanahnya ada di sini, di sana dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dia untuk datang berkunjung ke Baitullah, melaksanakan tawaf sa'i, menziarahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan sampai ke situ.
Ya, yang untuk makan sehari-hari saja masih susah. Tapi Allah melalui Nabi Ibrahim dulu pernah memanggil namanya. Bagaimanapun caranya, itu kekuasaan Allah, maka pasti akan datang ke tempat ini. Itu sudah diatur oleh Allah SWT. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, apalagi yang sudah berkali-kali, mungkin namanya sudah berkali-kali disebut juga sama Nabi Ibrahim dulu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah tadi sudah kita bagikan alat kedarnya untuk ya berbuka puasa. Alhamdulillah sudah dinikmati. Sekarang perjalanan kita menuju kota Madinah Al-Munawwarah, insyaallah sekitar 5 atau 6 jam paling lama, insyaallah. Nanti kalau ada yang mau ngopi apa, insyaallah nanti kita berhenti di rest area, nanti ada rest area, insyaallah. Sekarang Bapak Ibu ambil tempat duduk senyaman mungkin, ya, ambil relax gitu, ya, silahkan menikmati perjalanan, ya, sambil apa namanya, sambil menikmati keadaan sekeliling, mungkin ya suasana kota Jeddah di malam hari. Kemudian ya istirahat saja, insyaallah. Untuk program nanti kita mulai, insyaallah kita koordinasikan sama Bapak Jana, Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam berapa, Pak? Sekarang Ya, jam setengah 10. malam. Iya, setengah 10 malam. Berarti sampai Madinah jam berapa kalau 5 jam? Ya 4. kira-kira